لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Amin. Kembali dengan ucapan Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih membukakan hati kita untuk merenungi dan mentadabburi kalamnya yang mulia, yang mudah-mudahan insyaallah tadabbur ini atau kajian ini membawa kebaikan bagi kita semua insyaallah, berpengaruh baik terhadap akhlak kita, terhadap dunia kita, dan mudah-mudahan tentunya yang paling kita harapkan membantu kita di alam akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan terus-menerus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita di surah At-Taubah ayat yang ke-79. Dan di ayat kita sebelumnya, Bapak sekalian, telah kita jelaskan ulah-ulah dari orang-orang munafiqun, seperti di ayat yang ke-75, wa minhum, di antara mereka ada yang telah berjanji, berikrar kepada Allah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in atana min fadlih, jika Allah memberikan karunia-Nya untuk kami, kata mereka, lanasaddaqanna, pasti kami akan bersedekah dengan karunia itu, walanakunanna minas salihin, dan sungguh kami akan termasuk dari golongan orang-orang saleh. Ini sudah kita jelaskan kemarin, sekalian, di pertemuan sebelumnya, bahwa ayat ini ditujukan kepada Tha'labah, ya, kepada Tha'labah yang kita katakan awal dari hidupnya itu adalah fakir, lalu memohon kepada Nabi untuk didoakan supaya dia mendapatkan kelapangan rezeki. Tapi Nabi mengatakan kepadanya bahwa mensyukuri yang sedikit itu lebih baik. Tapi dia tetap meminta agar Nabi mendoakannya kepada Allah supaya dilimpahkan kepadanya rezeki yang luas. Dan terjadilah kelapangan itu dia rasakan, dan pada akhirnya dia pun jauh dari agama, bakhil, pelit, tidak mengeluarkan zakatnya, sampai turun ayat ini. Lalu muncul penyesalan setelah dinasihati oleh keluarganya. Kemudian dia datang ke Nabi mau mengeluarkan zakatnya, Nabi tak terima sampai Nabi wafat. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar juga demikian. Dia datang dengan zakatnya, Abu Bakar tak terima.
sampai Abu Bakar wafat. Karena Abu Bakar mengatakan, aku tak akan menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. Masa Khalifah Umar pun demikian, masa Utsman pun demikian, dan pada pemerintahan Utsman dia wafat. Itu Tha'labah. Akan tetapi kita katakan bahwa kisah ini adalah kadzibah, dusta, bohong, tak betul, ya kan? Karena Tha'labah ini sahabiyun jalil, sahabat mulia, ikut dalam peperangan Badar. Itu satu. Kata ulama, ikutnya dia dalam peperangan Badar itu sudah cukup. Nama dia bersih dari riwayat itu. Itu ya. Itu satu. Kedua, dalam kisah tersebut dikatakan bahwa dia datang dengan zakatnya kepada Nabi, Nabi tolak. Datang ke Abu Bakar, juga dia tolak. Umar tolak. Ini tak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang sudah insaf, bertaubat, lalu ditolak niat baiknya untuk berubah? Itu tidak mungkin. Dan itu bukan akhlak Nabi. Apalagi bukan akhlak Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi singkatnya sekalian, banyak riwayat-riwayat, banyak para ulama yang menjelaskan bahwa riwayat itu kadzibah, bohong. Ya. Karena itu di antara ulama kita ada yang berusaha sekalian menemukan salah satu jawaban yang mereka mengatakan betul bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Tha'labah. Tapi bukan Tha'labah sahabi, tapi Tha'labah minal munafiqin. Jadi ada seorang yang namanya laki-laki Tha'labah, tapi dia ini munafik. Ke dialah diturunkan ayat ini, atau ke orang yang semisal dia. Adapun nama Tha'labah sahabi, tentu dia jauh dari riwayat itu. Begitu sebagian ulama menjelaskan kepada kita. Jadi singkatnya, sekelompok dari orang-orang munafik itu ada yang telah berikrar, kalau kami kaya, banyak kelapangan rezeki, kami akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Kata ulama, di sini belum ada masalah. Ini baik. Ya, tekad nih, azam nih baik. Ya. Kita semacam berjanji kepada Allah, ya Allah, bila engkau lapangkan rezekiku, aku nanti akan bersedekah. Aku akan menjadi orang baik. Ini bagus. Tidak ada yang salah di situ. Ya, tidak ada yang salah di situ dan ini niat terbaik, Pak. Apalagi kalau kita tengok dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamad dunya li arba. Ya, dunia itu untuk 4 orang. Satu, rajulun atahu Allahu malan. Satu orang yang diberikan Allah kepadanya harta, lalu dia infakkan di jalannya yang benar. Kemudian yang kedua, seseorang yang tidak diberikan oleh Allah harta, akan tetapi niat dia, Pak, ya Allah, bila engkau berikan aku harta seperti yang engkau berikan kepada si fulan, pasti aku akan menginfakkan harta itu sama seperti dia. Kata Rasulullah, huma fil ajri sawa. Mereka berdua itu sama-sama dapat ganjaran, Pak. Satu dengan ganjaran harta yang dia infakkan, satu dengan ganjaran niatnya. Jadi di sini letak ayat nih. Jadi kalau kita di ayat ke-75 ini saja, ini baik. Tidak ada masalah di sini, Pak. Bahkan itu bagus. Cuman dia akan menjadi buruk apabila kita lanjutkan
Apa dia? Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi. Nah, ini masalah. Manakala Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepadanya nikmat yang dia harapkan, yang dia niatkan nanti akan pakai bersedekah, menjadi orang baik dan sebagainya, tapi setelah dia dapatkan apa yang dia niatkan itu, apa yang dia inginkan itu berubah, bakhilu bih. Pada akhirnya dia bakhil dengan karunia Allah yang Allah berikan untuknya, wa tawallau dan berpaling, wa hum mu'ridun dan membelakangi kebenaran. Nah, di sini baru salah. Dan inilah yang dilakukan oleh sekelompok munafik di masa lalu. Berjanji, berikrar, lalu mereka ingkari janji itu. Baik. Lalu fa'aqabahum nifaqan. Karena pengingkaran mereka terhadap janji mereka kepada Allah, sifat berpaling mereka dan membelakangi kebenaran, maka itu memunculkan kemunafikan kepada hati mereka sampai pada hari pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu disebabkan oleh sifat mereka yang menyalahi janjinya kepada Allah, wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan oleh sikap mereka yang selalu mendustakan kebenaran. Lalu kita tutup ayat kita pada pertemuan yang lalu itu, alam ya'lamu, apakah mereka tidak sadar, tidak tahu, annallaha ya'lamu sirrahum, wa Allah itu mengetahui apa yang mereka rahasiakan, wa najwahum, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka bisik-bisikkan, wa annallaha 'allamul ghuyub, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui yang gaib. Kemudian sekalian, ayat kita malam ini bicara tentang sikap dari orang munafik juga dalam hal sedekah. Nah, kalau tadi di sana mereka berjanji bila banyak rezeki akan bersedekah, akan jadi saleh. Tapi semua mereka ingkari itu setelah mereka mendapatkannya. Nah, sekelompok lain dari orang munafik, atau bisa juga mereka yang disebutkan di ayat tadi Bapak sekalian, ulah mereka kata Allah, alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, orang-orang yang mencela, alladzina yalmizuna, orang-orang yang mencela, ini adalah orang-orang munafik sekalian. Alladzina yalmizuna, orang-orang yang mencela. Yalmizuna itu dari kata al-lamzu, ya, dari kata lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi yalmizuna itu dari kata lumazah. Maknanya adalah pencela. Jadi orang-orang yang mencela, mengejek. Siapa yang mereka cela? Al-muttawwi'ina minal mu'minin, yaitu para pemberi dengan sukarela di antara orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang beriman. Jadi al-muttawwi'ina minal mu'minin. Al-muttawwi'ina ini, Pak, ini dari kata tatawwu'. Ya, tatawwu' dari kata tatawwa'a, al-mutatawwi'una. Ya.
Orang yang bekerja secara sukarela itu disebut tatawwu' atau mutatawwi'. Dan orang yang melakukan kebaikan dengan sukarela itu disebut al-mutatawwi'. Dari kata tatawwu'. Jadi tidak ada unsur paksaan. Tapi dia lakukan kebaikan itu betul-betul dengan kesukarelaannya. Cuman dalam konteks ayat ini apa kata Allah? Al-mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqat. Jadi orang-orang munafik itu ya, mereka suka mencela orang-orang yang beriman yang secara sukarela bersedekah. Yang kata para ulama karena mereka bersedekah secara sukarela, maka jumlahnya pun banyak. Al-mutatawwi'ina minal mu'minina bis sadaqat. Asalnya saya katakan tadi al-mutawwi'ina itu, Pak, itu pakai ta, al-mutatawwi'ina. Tapi dibuang tanya, takhfifan, untuk menyingkat. Apalagi ta dengan ta itu satu makhraj. Ya, satu makhraj dia. Makhraj dia itu berdekatan antara ta dengan ta. Ya. Ta dengan ta, makhraj dia sama, maaf. Akan tetapi dia sifat kedua huruf itu berdekatan. Ya, sifat ta itu istifal, ya, lidah kita tak terangkat ke langit-langit ketika mengucapkannya, sedangkan ta, pangkal lidah kita terangkat ke langit-langit bila mengucapkannya. Al-mutta, asalnya al-mutata, gitu kan? Tapi dibuang ta tadi, Pak. Di antara ahli tafsir seperti saya lupa nama dia, dibuangnya ta di sini, Pak. Al-mutawwi'ina yang asalnya al-mutatawwi'in, ya, dihilangkan dia atau disembunyikan dia menurut bahasa ulama tadi, menunjukkan satu gambaran kepada kita bahwa orang yang ikhlas dalam memberi itu, dia ketika memberi itu suka sembunyi-sembunyi, sehingga apa yang dia sedekahkan itu tidak diketahui oleh siapapun. Nah, itu salah satu pendapat ulama, ya, ta itu dibuang menunjukkan seperti itulah gambaran orang-orang mutatawwi yang bersedekah, yang berusaha sedekahnya itu tidak diketahui oleh siapapun. Baik. Jadi inilah yang dicela oleh orang-orang munafik masa itu. Jadi bila ada orang-orang beriman yang bersedekah dengan jumlah yang banyak, kata ulama seperti Abdurrahman ibnu Auf yang mempunyai 8.000 dinar saat itu, ya, lalu dia sedekahkan separuhnya, 4.000 dinar. Melihat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuknya, ya, berdoa untuknya. Taqabbalallah, semoga Allah menerima sedekahmu dan semoga Allah memberkahi apa yang engkau tinggalkan untukmu. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman ibnu Auf. Dialah yang salah satu yang dicontohkan dalam ayat ini, yang banyak sedekahnya yang dia lakukan itu dengan sukarela, dan inilah yang diejek dan dicela oleh orang-orang munafik. Apa kata mereka? Dia mau bersedekah sebanyak itu biar dipuji orang, biar dia itu ria dan segala macam. Ini ejekan mereka, orang-orang munafik. Jadi orang munafik ini sudahlah tak mau bersedekah, sudahlah tak mau membantu, ya. Penyakit mereka berikutnya, ya, mereka mengejek orang-orang yang suka membantu, mengejek orang-orang yang suka bersedekah.
Jadi betul-betul menunjukkan buruknya ya kepribadian mereka sekalian. Kemudian itu kalau orang-orang yang mutatawwi' tadi mengeluarkan sedekah yang banyak, mereka cela dengan menuduhnya riya. Begitu juga walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ejekan mereka bukan sebatas kepada orang yang memberi banyak, kepada orang yang memberikan pas-pasan saja pun, yang kata Allah walladzina la yajiduna, orang yang bersedekah illa juhdahum, seukuran kemampuan dia saja, menunjukkan sedikit. Yang kata sebagian ulama hanya setengah sok kurma, Pak. Ya, setengah sok kurma. Itulah yang disedekahkan oleh dia dari orang beriman yang memang tidak punya kemampuan kecuali itu. Bila mereka tengok orang-orang beriman bersedekah dengan jumlah yang sangat kecil, yang sesuai dengan kemampuannya, karena ketiadaan yang dia miliki, orang munafik ini pun tak diam. Apa mereka bilang? Adapun sedekah macam itu taklah akan berterima di sisi Allah. Dia pula yang menjadi hakim dari sedekah orang. Begitulah buruknya orang-orang munafik ini di masa lalu. Ya, sudah tak mau membantu, kita katakan mereka juga suka mengejek orang-orang yang membantu. Baik, atas ulah mereka nih kata Allah, fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Jadi fayaskharuna minhum, mereka mengejek ya, mereka mengejek orang-orang yang bersedekah dari orang-orang beriman. Yang jumlahnya banyak mereka bilang riya, yang jumlahnya sedikit mereka bilang tak akan berterima di sisi Allah. Ejekan-ejekan mereka nih, Bapak sekalian, juga mendapat balasan dari Allah, yaitu sakhirallahu minhum. Allah pun akan mengejek mereka. Subhanallah. Di sini kata ulama, fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Ini sama dengan kajian-kajian kita sebelumnya sekalian. Ini namanya muqabalah. Ya, ini namanya muqabalah. Jadi ketika mereka mengejek, Allah pun akan mengejek mereka. Ini namanya muqabalah. Jadi apa yang mereka lakukan, Allah balas dengan yang setimpal dengan apa yang mereka buat. Artinya Allah bukan bersifat pengejek, tidak. Tapi Allah di sini memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Jadi bila mereka mengejek orang beriman, maka Allah pun menyiksa mereka dengan ejekan. Bukan Allah pengejek, tidak. Tapi ini siksaan yang setimpal dengan apa yang mereka buat. Itu makna muqabalah. Sama dengan wayam kuruna wayam kurullah. Mereka berbuat makar, Allah pun ya berbuat makar. Maknanya Allah bukan makir. Ya Allah tidak bersifat berbuat makar, tidak. Tapi Allah berbuat makar terhadap mereka, maknanya Allah menyiksa mereka dengan ukuran yang mereka buat. Bila mereka berbuat makar, maka siksa untuk mereka pun adalah makar yang sama. Itu maksudnya sekalian muqabalah. Jadi fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Kata ulama, ketika orang-orang beriman diejek mereka karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mesti diejek dalam soal memberi. Apa saja, Pak. Memang orang munafik ini, ya memang orang munafik ini dulu, sekarang dan akan datang sikapnya sama. Ya, kebaikan-kebaikan orang-orang beriman itu selalu menjadi bahan celaan mereka. Orang yang rajin sholat bisa menjadi celaan mereka. Orang yang bersedekah juga sama. Orang yang kuat memegang sunnah juga begitu. Karena ini bahan celaan-celaan mereka semua. Saking buruknya mereka. Jadi fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Kata ulama, orang beriman bila membaca ayat ini, fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum.
Ya, bila mereka mencela, maka Allah akan mencela mereka. Ini menunjukkan orang-orang beriman dalam kebaikannya termasuk memberikan sedekah. Bila dapat celaan dari siapapun, mereka diam, tak perlu membalas, dan tenanglah. Kenapa? Karena ada Allah yang akan membalas celaan mereka secara langsung. Ada Allah yang membalas celaan mereka secara langsung. Karena itu orang beriman, bila kebaikannya dicela sekalian, tak perlu marah. Tak perlu down sehingga futur. Tak perlu sakit hati. Teruskan kebenaran itu, teruskan kebaikan itu. Sekalipun makhluk mencela. Karena celaan-celaan makhluk itu ada yang akan membalasnya, yaitu sakhirallahu minhum, Allah yang akan membalasnya. Walahum adzabun alim. Di samping mereka mendapatkan celaan yang setimpal dari apa yang mereka lakukan, juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka adzabun alim, menyiksa mereka dengan siksa yang sangat pedih. Jadi walahum adzabun alim. Tentu bisa kita pahami bahwa sekalian bahwa celaan orang-orang pencela ini, Pak, ini tidak bikin sakit badan. Itu ya, tidak bikin sakit badan. Sebenarnya tidak akan tersiksa kita dengan celaan-celaan siapapun. Ya, tidak akan tersiksa kita. Tak akan tersakiti dengan celaan siapapun. Tapi bila Allah sudah mencela, menunjukkan akan berbeda. Kalau celaan seseorang kepada kita, itu tidak kita rasakan secara fisik. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala mencela, maknanya menyiksa karena sifat mencela seseorang, maka ini akan sampai ke orang tersebut. Karena itu Allah katakan walahum adzabun alim. Inilah kira-kira makna dari ayat ke-79 ini. Ya. Jadi kalau kita ke asbab nuzul, ya, ayat ini turun tentang ulah sebahagian orang-orang munafik yang ketika menderma Abdurrahman bin Auf dengan jumlah yang sangat banyak, mereka cela dengan mengatakan dan menuduhnya ria. Dan ada satu lagi dari kalangan sahabat namanya Ibnu Uqail. Ya, Ibnu Uqail, miskin, fakir, tapi tidak menghalanginya untuk bersedekah. Dia mempunyai satu sak kurma, Pak, segenggam kurma, lalu dia sedekahkan itu kepada Nabi agar diberikan kepada yang berhak. Mereka bilang, itu tak akan berterima sedekah sedikit itu. Ini ulah-ulah orang munafik. Itulah celaan-celaan mereka. Kemudian di ayat berikutnya, apa kata Allah? Istaghfir lahum. Aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum, kata Allah. Engkau memohonkan ampun bagi mereka, wahai Muhammad, kata Allah, atau tidak memohonkan ampun bagi mereka, itu sama saja. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Permohonan ampunmu itu kepada Allah untuk mereka tak akan sampai. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Mau engkau mintakan ampun untuk mereka atau tidak, sama saja. Lalu kata Allah, in tastaghfir lahum 70 marrah. Jika engkau memohonkan ampun untuk mereka kepada Allah 70 kali. Apa kata Allah? Falan yaghfirallahu lahum. Maka Allah tidak akan memberikan ampunannya terhadap mereka. Na'udzubillah.
Ayat ini kata ulama turun berkenaan dengan Raisil Munafiqin saat itu, yaitu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ketika dia wafat, anaknya datang ke Nabi agar Nabi menyolatkan jenazah bapaknya dan mendoakannya. Ya, agar Nabi mendoakannya. Nah, makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penuhi permintaan anak dari Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul tersebut, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Andailah aku mengetahui bahwa dengan melebihkan 70 kali permohonan ampunku akan diterimanya, kata Nabi SAW, aku akan melebihkannya. Ya, kata Nabi, seandainya kata Nabi SAW, aku mengetahui dengan melebihkan 70 kali permohonan ampunku untuk mereka berterima, pasti akan aku tambahi, kata Nabi. Tapi Allah sudah menutup pintu ampunannya terhadap mereka. Jadi engkau mau minta ampun untuk mereka atau tidak, atau engkau mintakan untuk mereka ampunan sebanyak 70 kali, fala yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Subhanallah. Baik. Ayat niyo sekalian, kita katakan tadi berkenaan dengan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, laknatullahi alaih, Rasul Munafiqin, yang banyak merusak ketenangan kaum muslimin di Madinah, khususnya Nabi kita sallam, yang banyak memfitnah Nabi, banyak fitnah orang-orang beriman, memfitnah Aisyah dan seterusnya. Itulah dia, Pak. Dan kalau kita tengok di surah Al-Munafiqun, juga Al-Munafiqun di situ salah satunya adalah Abdullah, ya, yang mengatakan setelah di peperangan Muraisi' tahun 4 atau 5 Hijriyah, yang mereka mengatakan bahwa la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kalau kita nanti sudah balik ke Madinah, maka orang-orang mulia seperti kita akan mengeluarkan mereka orang-orang yang hina itu, maknanya Rasulullah dan orang beriman. Itu kata beliau. Akan tetapi ketika dia disidang oleh Nabi, ya, tentang ucapannya itu, dia tak mengakuinya. Ya, tidak mengakuinya. Di dalam salah satu ayat di surah Al-Munafiqin itu sekalian, apa kata Allah? Yaitu sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum aw am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama maknanya dengan ayat kita malam ini. Ya, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. Engkau mintakan ampun untuk mereka kepada Allah atau tidak, Allah tidak akan mengampuni mereka. Cuman bedanya di ayat kita nih, kata Allah, in tastaghfir lahum 70 marrah, bila engkau memohonkan ampun untuk mereka sebanyak 70 kali, falai yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan membukakan pintu ampun untuk mereka. Baik. 70 marrah, penyebutan angka 70, Pak, dalam ayat ini, kata ulama kita, laisa tahdidan, maknanya bukan pembatasan, Pak. Wa innama dalla 'alal kathrah, yang menunjukkan banyak, dan sudah menjadi kebiasaan bagi orang Arab bila menyebutkan sesuatu yang banyak itu dengan angka 7, Pak. Ya, 17, 70, 700, ya kan?
sab'u mi'ah. Tapi itu laisa tahdidan, bukan pembatasan. Tapi angka itu menunjukkan kasrah, menunjukkan banyak. Jadi intinya apa? Kata Allah kepada Nabi kita, sebanyak apapun engkau Muhammad, kata Allah, memohonkan ampun untuk orang-orang munafik itu, falai yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan membuka pintu ampunan untuk mereka. Subhanallah. Itu satu. Yang kedua, Pak, kalaupun kita katakan tadi bahwa sab'in, ya angka 70 bukan sebagai pembatasan, ya, tapi menunjukkan kasrah, banyak. Ayat ini juga, kata ulama, mengisyaratkan kepada kita perlunya kita banyak beristighfar. Mengulang-ulang kalimat istighfar. Bukti rasa bersalah kita kepada Allah. Makanya dalam salah satu hadis sahih, Nabi kita mengatakan kepada sahabat, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, atau ya ayyuhan nas, wahai kalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kalian kepadanya. Lalu Nabi katakan, fa inni astaghfirullah sab'ina marrah. Fa inni fil yaumi astaghfirullah sab'ina marrah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Mintakanlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya aku setiap hari meminta ampun kepada Allah itu, ya, lebih dari 70 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di riwayat lain disebut, para ulama mengatakan, innal mu'min, seorang yang beriman, apabila dia beristighfar 70 kali dalam seharinya, ya, pasti Allah akan mengampuninya. Itu isyarat kedua dari angka 70 yang disebutkan dalam ayat ini. Pentingnya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi, bahwa dalam setiap hari, Nabi itu tidak kurang istighfarnya melebihi 70 kali. Jadi kalau seorang Nabi istighfarnya lebih 70 kali dalam sehari, bagaimana dengan kita yang banyak dosanya? Patutnya harus melebihi itu. Baik, itu isyarat-isyarat yang disebutkan oleh para ulama. Akan tetapi kita katakan bahwa Allah mengingatkan Nabi kita, engkau mohonkan ampun untuk orang munafik itu kepada Allah atau tidak. Bahkan bila engkau mintakan kepada mereka Allah untuk mereka ampunan sebanyak 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan memberikan ampunannya untuk mereka. Kenapa, Pak? Dzalika bi'annahum. Yang demikian itu maksudnya apa? Allah tidak membukakan pintu ampunan untuk mereka orang munafik itu disebabkan kafaru billah. Karena mereka ini ingkar kepada Allah, kafir terhadap Allah. Wa rasulihi, dan ingkar, kafir terhadap rasulnya. Dan itu ditandai dengan kemunafikan mereka. Karena itu sekalian, al-munafiqun itu kita katakan adalah humul kuffar. Hukum mereka adalah kafir. Hukum mereka adalah kafir. Karena kekufuran mereka itu mereka sembunyikan. Mereka nampakkan keislaman. Tapi hukuman untuk mereka adalah apa yang mereka sembunyikan. Jadi karena itulah Allah menutup pintu ampunannya untuk dia.
Ya, karena mereka tetap dalam kekufurannya, tetap dalam keingkarannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk, hidayah, baik hidayah taufiq ataupun hidayatul irsyad terhadap kaum yang fasikin, yang memang kefasikan itu telah mendarah daging pada dirinya. Baik. Lalu farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Ini ayat-ayat ini semua, Pak, masih bicara tentang orang-orang munafik. Ya, tentang orang-orang munafik. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannam ashaddu harra. Aw kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang ditinggalkan bergembira, ya, dengan tempat tinggal mereka di belakang Rasulullah SAW. Jadi al-mukhallafuna, ya, al-mukhallafuna, orang-orang yang ditinggalkan, ya, orang-orang yang ini isim maf'ul, maknanya mukhallaf berarti yang ditinggalkan. Baik. Yang meninggalkan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman. Jadi bukan orang munafik itu yang meninggalkan Nabi dan orang beriman. Ya, akan tetapi Nabi dan orang berimanlah yang meninggalkan orang munafik itu. Yang kata Allah, ketika mereka ditinggalkan oleh Nabi dan orang-orang yang beriman menuju Tabuk, mereka tak ikut dalam peperangan tersebut, mereka tuh gembira, Pak. Farih. Subhanallah. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Jadi mereka yang tinggal, duduk, ya tak bergerak. Yang ditinggalkan oleh Nabi dan orang-orang beriman menuju Tabuk. Menunjukkan tidak pedulinya Nabi dengan mereka, Pak. Sehingga Nabi tinggalkan. Ya. Mereka gembira. Khilafah Rasulillah, di belakang Rasulullah. Atau khilafah di sini kata ulama mukhalafata Rasulillah. Pembangkangan mereka terhadap Nabi. Ya. Jadi ini salah satu juga sifat buruk mereka. Ya, bahwa mereka bergembira tidak ikut perang bersama Nabi. Satu. Yang kedua kata ulama, mereka bergembira sebab mereka membangkang terhadap Nabi dan pembangkangan mereka terhadap Nabi itu mereka gembira. Ada lagi tafsiran lain, ya, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Bahwa orang-orang munafik itu yang ditinggalkan oleh Nabi dan orang beriman menuju Tabuk, ya, mereka bergembira karena Nabi keluar dari Madinah. Jadi saat Nabi atau saat Madinah kosong dari Nabi dan orang beriman, mereka di situ gembira dan berharap jangan kembali, agar Madinah itu kembali mereka kuasai. Subhanallah, buruknya hati mereka. Jadi farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Lalu kata Allah, wa karihu.
Wa karihu, dan mereka tak suka, benci, an yujahidu, berjihad, fi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sekelompok mereka. Jadi sudah senang tak ikut perang, dan Allah katakan mereka memang benci memberikan bantuan apapun, ya, membantu perjuangan Rasulullah SAW. Dan keburukan mereka bukan sebatas di situ. Ya, keburukan mereka bukan sebatas di situ, Pak. Subhanallah. Keburukan mereka ini juga waqalu la tanfiru fil har. Berkata kepada orang-orang lain, ya, supaya juga jangan ikut dalam peperangan Tabuk. Jadi menghalang-halangi orang lain supaya jangan ikut. Dengan ucapan mereka, la tanfiru fil har, jangan kalian ikut pergi di musim panas seperti ini. Karena memang peperangan Tabuk terjadi di musim panas. Itu ya. Wa qalu la tanfiru fil har. Siapa yang mereka tengok mau ikut dalam peperangan itu, mereka halangi. Apain capek-capek ikut? Panas begini. Inilah ulah-ulah mereka. Qul, katakan ke mereka, wahai Muhammad, atau siapapun engkau, naru jahannam asyaddu harra. Kalau mereka menghalangi kalian, ya, untuk berperang karena panas, maka katakan dan sampaikan kepada mereka bahwa neraka jahanam itu lebih panas. Nauzubillah. Naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahanam itu lebih panas. Lau kanu yafqahun, seandainya mereka paham, kata Allah. Seandainya mereka paham, pastilah mereka lebih mendahulukan dan sabar terhadap panasnya dunia daripada panasnya neraka jahanam. Tapi lau kanu yafqahun, seandainya mereka paham. Dan orang-orang yang paham, mereka akan bersabar dengan panas teriknya matahari dunia. Yang penting bisa terhindar dari panasnya api neraka. Kenapa? Karena kata Allah, naru jahannam asyaddu harra. Na'udzubillahi min nari jahannam. Lau kanu yafqahun. Makanya kata Allah, falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun, kata Allah. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak. Kenapa? Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Falyadhaku qalilan. Biarkanlah mereka menangis. Biarkanlah mereka tertawa sedikit. Jadi ini semacam sindiran, ucapan semacam celaan untuk mereka. Falyadhaku qalilan. Biarkan mereka tertawa sedikit. Ya, saat mereka gembira membangkang terhadap Nabi, mereka bergembira tak ikut dalam peperangan bersama Nabi ke Tabuk. Mereka bergembira ketika Madinah kosong dari Nabi dan orang beriman. Biarkan mereka tertawa. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Dan hendaklah mereka banyak menangis. Di antara ulama ada yang mengatakan hendaklah mereka menangis baik di dunia atau di akhirat. Di dunia mereka akan menjerit, menangis sekalian ketika orang-orang beriman bersama Rasulullah kembali dari peperangan, mendapatkan kemenangan dan harta rampasan perang. Itu makna wal yabku katsiran. Jadi bila Nabi menang dan orang beriman dari satu peperangan, mendapatkan harta ghanimah yang luar biasa,
Ini membuat mereka falyabku katsira. Ini kalau di dunia ini. Di antara ulama ada yang mengatakan waliyabku katsiran fil akhirah. Waliyabku katsiran fil akhirah. Falyadhaku qalilan fid dunya waliyabku katsiran fil akhirah. Yang semua itu jazaa'an bima kanu yaksibun. Dan salah satu juga kata para ulama kita waliyabku katsiran. Selain mereka menangis menjerit, ya tak dapat harta ghanimah seperti yang didapatkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, bahwa apa yang mereka tertawakan sekalian, ya dari orang-orang beriman, ya maaf bukan apa yang mereka celah, itu yang tepat. Celaan-celaan mereka terhadap orang-orang beriman yang bersedekah, ya Abdurrahman bin Auf sedekahnya banyak, Ibnu Uqail sedekahnya sedikit. Tapi karena berdasarkan kesukarelaan, keikhlasan kepada Allah, maka keberkahan-keberkahan sedekah mereka itu dibalas langsung oleh Allah di dunia. Ma naqasat malun min sadaqah, kata Nabi. Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Malah dia bertambah. Jadi bertambah-tambahnya harta dan kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang beriman yang bersedekah membuat mereka menangis. Itu makna dari wal yabku katsiran. Jadi mau tertawa sedikit, nangis banyak. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Semua itu adalah balasan untuk mereka atas apa yang mereka usahakan. Baik. Kemudian yang terakhir untuk malam ini sekalian. Apa kata Allah? Fa'ir raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'zanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'iya abada walan tuqatilu ma'iya aduwa. Na'udzubillah. Kata Allah, fa'ir raja'akallah, maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad ila ta'ifatin minhum, kepada satu golongan dari mereka, Al-Imam Al-Baydawi mengatakan ta'ifatin minhum, ada 12 munafik, ya ada 12 orang munafik sekalian yang memang tak ikut dalam peperangan Tabuk. Mereka tinggal di Madinah. Mereka lah yang bergembira dengan kepergian Nabi ke Tabuk. Mereka lah yang bergembira membangkang terhadap ajakan Nabi. Mereka lah yang bergembira ketika Madinah kosong dari Nabi dan orang beriman. Lalu kata Allah, fa'ir raja'akallahu ila ta'ifatin minhum. Jika Allah mengembalikanmu Muhammad, ya, kepada sekelompok dari mereka yang jumlahnya 12. Terus fasta'dzanuka lil khuruj. Lalu mereka meminta izin kepadamu untuk ikut keluar berperang bersamamu di peperangan berikutnya. Apa kata Allah terhadap Nabi kita tentang mereka ini, Pak? Faqul, sampaikan ke mereka wahai Muhammad. Ini perintah langsung dari Allah untuk Nabi kita. Lan takhruju ma'iya abadan. Kalian tak akan boleh ikut bersamaku sampai bila-bila masa. Walan tuqatilu ma'iya aduwan, dan kalian tak boleh ikut berperang bersamaku melawan musuh.
Jadi inilah perintah Allah terhadap Nabi kita. Dikunci semuanya kebaikan dari mereka. Sehingga mereka bila ingin ikut pun meminta izin kepada Nabi supaya ikut perang di peperangan manapun, sampaikan ke mereka, Muhammad, tak usah keluar bersamaku, tak usah ikut berperang bersamaku. Subhanallah. Inilah salah satu bentuk hukuman di dunia yang mereka alami. Ya fasta'dzanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya aduwwa. Subhanallah. Innakum, alasannya sesungguhnya kalian raditum bil qu'udi awwala marrah. Kalian telah berpuas hati, telah senang, telah ridha bil qu'ud, dengan duduk di Madinah. Ya, sejak semula awwala marrah. Kalian sudah senang tinggal. Ya sudah. Nah, dari sini kata ulama kita sekalian, pelajaran yang kita ambil dari hukuman Allah terhadap orang-orang munafik ini bisa kita pakai ya kepada kehidupan kita sekarang dan akan datang, Pak. Bahwa berjauh-jauhlah dari orang munafik. Ya, kalau Rasulullah telah mengunci dan menutup hatinya dari orang munafik di masa lalu, sekalipun mereka minta izin ingin berjuang bersama Nabi, Nabi bilang tak perlu. Karena keberadaan orang munafik ya di suatu yang ingin kita perjuangkan, Pak. Ya, keberadaan orang munafik di satu perjuangan yang ingin kita harapkan, kita kerjakan, keberadaan mereka itu hanya menjadi ganjalan saja dalam perjuangan. Karena itu tak perlu mereka diikut sertakan. Itu kata ulama. Jadi setiap perjuangan baik, ya, setiap cita-cita mulia yang ingin kita perjuangkan bersama, maka bersihkanlah perjuangan itu dari orang-orang yang bersifat munafik. Karena keberadaan mereka dalam perjuangan itu hanya buat ganjalan bagi kita mendapatkan kemenangan. Contoh ayat ini. Mereka ingin ikut perang, Nabi bilang tak usah. Nah, mereka ingin ikut keluar, walau bukan tujuan untuk perang, bukan untuk dakwah. Nabi bilang tak perlu ikut. Karena tidak ada gunanya. Faqul lan takhruju ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya aduwwa. Innakum raditum bil qu'udi awwala marrah. Karena sesungguhnya kalian telah ridha bil qu'ud, duduk, tinggal diam. Maka kata Allah, faq'udu ma'al khalifin. Maka duduklah kalian, diamlah kalian. Tak usah ikut, ya. Bergabunglah bersama mereka orang-orang yang khalifin, orang-orang yang tinggal. Ya, orang-orang yang tinggal. Kata ahli tafsir, al-khalifin di sini ahlul a'dzar. Orang-orang yang memang punya uzur tak bisa ikut perang. Tinggallah bersama mereka. Kata ulama, minan nisa'i was-sibyan. Daripada wanita dan anak-anak. Karena mereka lah orang-orang yang uzur, yang memang tidak perlu ikut perang. Ya, memperjuangkan Islam. Jadi ini salah satu bentuk hinaan untuk mereka. Faq'udu ma'al khalifin. Ya, duduk saja kalian dengan wanita itu. Duduk aja kalian dengan anak-anak itu. Tak usah ikut keluar. Karena keberadaan mereka dalam barisan hanya akan melemahkan barisan itu.
Dan itu terbukti sekali. Satu barisan, satu tim yang ingin memperjuangkan satu perjuangan, tapi di dalamnya ada orang-orang munafik. Nah, keberadaan orang itu dalam tim tersebut akan memperlemah yang lain. Makanya ini pelajaran kata ulama yang kita ambil di sini, bahwa berjauh-jauhlah dari orang-orang yang punya penyakit nifaq. Karena mereka ini dalam peribahasa kita, Pak, adalah musuh dalam selimut. Mereka adalah orang-orang yang bermanis muka di hadapan kita, tapi menyucuk kita dari belakang. Itulah orang-orang munafik yang dibuka selebar-lebarnya aib mereka oleh Allah dalam ayat ini. Tapi Bapak tengok, tak satu pun dari nama mereka yang disebutkan dalam ayat-ayat yang banyak ini. Ya, tak satu pun nama mereka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kalau jumpa di surah At-Taubah nih, wa minhum, ya kan? Seperti di ayat ke-75, wa minhum man ahadallah. Di sebelumnya juga kita sudah jumpa wa minhum. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Ma zalallahu fi surati Taubah yaqulu wa minhum. Terus menerus Allah dalam surah At-Taubah ini mengatakan wa minhum, sebahagian mereka. Mana orang munafik? Sebahagian mereka. Kata Ibnu Abbas, hatta zananna an la yughariduna minna ahadan. Sampai kita punya kekhawatiran bahwa tak akan ada yang tinggal satupun dari kita ini. Ya, mana yang akan masuk dari kelompok wa minhum, di antara mereka, di antara. Jadi kalimat ini atau ayat ini yang dimulai dengan wa minhum kata Ibnu Abbas, ini menakutkan sahabat di masa lalu. Ya, menakutkan sahabat di masa lalu. Mereka takut ucapan wa minhum itu mereka masuk di dalamnya. Maknanya Allah mengomentari keburukan-keburukan mereka. Nah, jadi itu saya katakan tadi bahwa sudah banyak kita khususnya di At-Taubah nih membaca ya keburukan-keburukan orang-orang munafik yang Allah tegaskan di sini, Pak. Tak satu pun dari nama mereka yang disebutkan. Kenapa? Kata ulama menunjukkan bahwa sifat ini akan terus turun-menurun. Ya, akan disifati oleh orang-orang munafik sekarang dan akan datang. Maknanya sifat ini tidak akan berhenti, Pak. Sifat ini tidak akan berhenti. Karakter-karakter orang munafik ini tidak akan berhenti. Walaupun sudah wafat, mati, dibinasakan oleh Allah. Mereka-mereka munafik di masa lalu. Tapi sifat mereka, perbuatan mereka, ulah mereka, ini akan terus menurun yang akan disifati oleh munafik-munafik masa kini dan akan datang. Itu hikmahnya kata Sya'rawi, kenapa tak ada satupun di dalam Quran nama munafik disebutkan. Sebaliknya bila disebutkan nama orang kafir di dalam Al-Quran, apabila sudah binasa orang kafir itu, dia binasa dengan keburukannya dan tak tertularkan itu kepada generasi di sesudahnya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah dijauhkan Allah Subhanahu wa taala kita dari sifat kemunafikan ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah dalam setiap harinya di zikir pagi dan petangnya. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq, kata Nabi, ya Allah, aku berlindung dari penyakit nifaq dan buruknya akhlak. Ini menunjukkan bahayanya sekalian sifat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari kemunafikan ini. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang mau menambahkan? Persilakan. Atau mungkin bertanya. Tafadhol. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jami. Sepanjang pembelajaran kita sehingga malam ni dari segi kisah orang-orang munafik ni, di mana fitnah kepada orang yang bersedekah dan berinfak itu besar, ya, di mana disebut ada fitnah dari segi celaan, orang mengata besar atau kecil. Jadi dari situ menunjukkan bersedekah atau berinfak itu pahalanya besar, Ustaz, ya. Ya. Dan semuanya itu yang macam Allah terangkan daripada kisah-kisah sifat orang munafik, ya, berinfak untuk ke arah dakwah, berinfak untuk berperang, ya Ustaz. Dan boleh Ustaz terangkan lebih lanjut dari segi berinfak ni untuk kita mendapat pengajaran supaya kita lebih dari keras itu. InsyaAllah Ustaz. Ya. Betul. Ulama kita menyimpulkan begini Pak, ketika mereka tafsirkan ayat-ayat kita, mulai di ayat 75 itu sampai ayat ke-79 nih Pak, ada kesimpulan ulama kita bahwa kata mereka satu, al-bakhil min sifatil munafiqin. Ya, al-bakhil min sifatil munafiqin. Pelit, kedekut itu adalah sifat dari orang-orang munafik di masa lalu. Yang kita katakan ini akan tetap disifati oleh munafik masa kini dan akan datang. Itu satu. Sebaliknya kata ulama, bahwa salah satu obat mujarrab untuk bersih kita dari nifaq adalah sedekah. Ya, adalah sedekah. Jadi semakin kita rela berbagi, Pak, untuk kemanusiaan sifatnya, membantu orang lemah, atau rela berbagi untuk memperjuangkan sesuatu yang mulia, dakwah, thalabul ilmi dan sebagainya, maka perbuatan-perbuatan ini, pengorbanan-pengorbanan ini akan membersihkan kita dari nifaq. Itu kesimpulan-kesimpulan ulama kita dalam hal ini. Baik. Kemudian kata mereka juga, yang digarisbawahi di ayat ke-79 adalah al-mutawwi'in. Pemberian yang keluar dari kerelaan hati, Pak. Ya, pemberian yang keluar dari kerelaan hati. Itu yang menjadi ukuran dalam infak. Bukan seberapa besar dan bukan seberapa kecil. Tapi yang keluar dari tangan kita ini, apakah keluar dari hati atau tidak? Itu ya kata para ulama kita al-mutawwi'ina. Jadi besar pun dia tapi bukan berdasarkan kerelaan hati, dia akan kecil. Tapi sekecil apapun dia, bila keluar dari kerelaan hati, maka dia akan menjadi besar. Ya, ini juga kesimpulan ulama kita. Udah itu, saya tadi lupa menyampaikan, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Kalimat juhda, Pak, kita artikan tadi atau kita tafsirkan pertama bahwa mereka orang-orang yang berinfak yang mereka tidak bisa mengeluarkan kecuali seukuran kesanggupan mereka. Maknanya kecil. Itu ya.
Tapi di antara ulama kita ada yang mentafsirkan juhda di sini bukan berbentuk mal. Ya, juhda di sini bukan berbentuk mal. Tapi juhda di sini, Pak, maknanya boleh, atau kita bilang ada sedekah tuh, ya ada sedekah tuh yang sifatnya bukan berbentuk harta, tapi juhud. Juhud. Ya, tenaga. Bisa kita jadikan tenaga kita ini sebagai sedekah kita. Pikiran, juhud, itu juga bisa kita jadikan itu sebagai sedekah kita. Jadi intinya bahwa apapun yang kita korbankan, mau malkah, mau tenagakah, mau pikirankah, tapi tatawwu' berdasarkan kerelaan dari hati kita, menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan punya nilai di sisi Allah. Dan sebaliknya, pencela-pencela ini, Pak. Ya, pencela-pencela ini. Ya. Maka Allah yang akan berhadapan langsung dengan mereka. Yang akan membalas mereka dengan celaan yang sama. Sehingga celaan-celaan ini tak membuat kita berhenti melanjutkan kebaikan. Jadi ini sebagai tambahan mungkin ya dari apa yang Bapak isyaratkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Pak. Ya, jazakallahu khair. Oh iya, insyaallah. Tafadhal. Kalau sudah ada lagi yang berkomentar, ya kita sudahi, Pak, perjumpaan kita malam ini sampai di sini. Karena sudah jam 9.30. Supaya tidak terlarut malam, bawa-bawa sibuk. Ya, kalau kita di musim-musim beginilah yang enak kerja di masjid, Pak. Panjang malamnya, subuhnya lama. Itu tenanglah muazzin. Insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz. Muazzin mahzuz. Tapi kalau sudah musim panas, karena macam kata kawan-kawan tuh belum lagi kena kepala nih ke bantal udah harus bangun, Pak. Karena jam 3.15 dah azan katanya. Baik, jazakumullah khairan. Allah yubarik fikum. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.